Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.07, kita mulai ya webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada narasumber kita, Bapak Dr. Slamet Haryadi SHM Hum, dan yang terhormat kepada Pembina UKM FPSBH, Bapak Muhammad Zulfikar SHMH, serta teman-teman sekalian peserta webinar pembedahan kasus posisi dalam perspektif hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita masih bisa bertemu walaupun secara online dalam rangka menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa pada kali ini. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Pak Slamet Haryadi yang sudah mau meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita tetap sehat selalu. Baiklah teman-teman, acara ini merupakan salah satu acara dari serangkaian acara yang akan diselenggarakan oleh UKM PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Webinar ini mengusung tema pandangan penegak hukum, khususnya sebagai hakim, tentang pembedahan kasus posisi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara webinar ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pembina PSBH kepada Pak Zulfikar, dipersilahkan. Dimohon untuk para peserta webinar mematikan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabiun. Ya, Bu. Sini saya selaku pembina UKM FPSBH ingin memberikan sambutan dan ucapan terima kasihnya kepada pembicara Bapak Slamet pada saat ini yang akan menjadi pembicara dalam hal webinar PSBH ya, pandangan penegak hukum menurut perspektif hakim. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Slamet yang sudah mau berkenan memberikan ilmunya kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya, pada dasarnya mungkin tadi panitia sudah memberikan briefing kepada saya, apa aja sih yang harus saya berikan agar mahasiswa lebih paham terkait masalah
masalah-masalah di bidang hukum seperti itu. Dan kebetulan saya memang ada beberapa pembina gitu ya Pak Bapak Slamet. Pembina di PSBH itu ada sekitar 5, tadi ada yang di room yang lainnya, 2 yang lainnya ada di room yang lainnya. Kebetulan saya diberikan kesempatan di room yang bagian Bapak, bagian hakim. Cukup excited juga. Internal moot court competition PSBH memang selalu hadir, selalu ada, dan biasanya memang mahasiswa akan diawali dengan yang legal clinic dulu. Sebelumnya saya juga ikut nonton juga kemarin di hari Sabtu sudah ada pembukaan legal clinic. Saya di Fakultas Hukum kebetulan sudah sekitar 6 tahun dari 2014. Dan istilah legal clinic itu memang kami yang mencetuskan ketika saya dan beberapa angkatan di tahun 2013 itu mencetuskan istilah legal clinic. Mungkin istilahnya agak aneh, tapi menurut kami bedah hukum ya. Jadi lebih kepada sebelum ada IMCC, bagusnya nih ada legal clinic. Nah, makanya kemarin sudah ada legal clinic. Dan sekarang kita ada IMCC, walaupun dalam keadaan yang agak menyulitkan bagi kita untuk bisa bertatap muka tanpa menghalangi, tanpa dihalangi hal itu, kegiatan ini tetap berjalan baik. Saya harap ke depannya mungkin jadi pengalaman juga buat kita bahwa tanpa membatasi ruang dan waktu, bisa juga PSBH nanti bisa berkibar lagi, bisa dapat pembicara-pembicara yang di luar Lampung atau bagaimana gitu. Karena selama ini ya kita hanya offline, dan ternyata karena wabah ini malah jadi pengalaman buat kita ya, bahwa kita terbuka matanya untuk hal-hal yang istilahnya bahwa online itu bisa juga gitu. Dan saya nggak tahu nih bagaimana nanti IMCC-nya apakah benar ada sidang atau tidak, karena kan memang arahan untuk IMCC kan buat moot court ya. Saya nggak tahu gimana nanti panitia mengarahkan untuk jadi offline ya kalau sidangnya, kalau masih keadaan seperti ini. Mungkin saya bisa memberikan semangat aja kepada mahasiswa-mahasiswa baru ataupun anggota-anggota muda, anggota tetap PSBH, agar tetap semangat untuk buat kegiatan selama beberapa bulan ini cukup banyak. Saya sering dimintain tanda tangan sama anak-anak, dan cukup menarik, dan ya sangat menarik, dan harus terus dilanjutkan gitu. Dan terkait MCC ini, semoga mahasiswa tetap, saya nggak tahu ya nanti apakah IMCC-nya jadi offline atau apa. Tapi saya berharap kalaupun memang masih tetap online, tanpa mengurangi nilainya dalam hal kita pembelajaran, pada dasarnya ya harus tetap dijalani. Begitu, mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat, PSBH Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zul atas sambutannya. Baiklah teman-teman, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi ya, oleh narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Slamet Haryadi, SHM Hum, sekaligus dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Saudari Hanika selaku moderator. Kepada Saudari Hanika dipersilakan.
Mohon maaf Kak, itu moderator suaranya Nggak kedengeran ya? Oh iya, iya kayaknya ada kesalahan teknis. Sebentar ya, ditunggu bentar. oke Kak. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Kedengeran, Pak? Kedengaran ya, alhamdulillah. Moderator suaranya nggak ada. Halo, Halo. Oke Ada, Kak, ada, udah. bicara kita yaitu Bapak Dr. Slamet Haryadi SHM Hum. Beliau lahir pada tanggal 23 Juni 1962. Alamat Jalan Ratu di Balau Gang Cempaka 8 nomor 72 Waikandis, Bandar Lampung. Beliau menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Lampung pada tahun 1986, kemudian Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1999, dan terakhir menempuh Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2016. Pengalaman organisasi pada Persatuan Advokat Indonesia dan Asosiasi Dosen Indonesia dan Ikatan Hakim Indonesia. Beliau memiliki beberapa pengalaman kerja. Yang pertama di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kota Bumi dari tahun 1986 sampai 1992. Lalu beliau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara dari tahun 1992 sampai 1000. Dari tahun 98 sampai 2018. Dilanjutkan tahun 1900 ahli hukum dari Slamet Har dan Associate. Lalu dilanjutkan dari tahun 2007 sampai 2009 di PT Adi Citra Mulyatama. Lalu di tahun 2009 sampai 2011 di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi sebagai ahli hukum. Lalu PT Pemuka Sakti Manis Indah Jakarta dari tahun 2010 sampai 2011. Dan terakhir, pada Pengadilan Tinggi Lampung sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor dari tahun 2011 sampai sekarang. Baiklah teman-teman, sebelum memasuki penyampaian materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama jalannya webinar ini. Yang pertama, diharapkan kepada para peserta webinar untuk menonaktifkan mikrofon pada saat acara dimulai. Selanjutnya, para peserta wajib untuk open kamera. Dan terakhir, untuk diskusi tanya-jawab, jawab oleh narasumber. Dapat dipahami ya teman-teman? Langsung saja Paspos dalam perspektif Majelis Hakim yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Haryadi SHM Hum. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Slamet Haryadi SHM Hum, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk Anda semua. Dan alhamdulillah saya senang bisa bertemu dengan adik-adik semua, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang saya banggakan tentunya. Dan memang sebenarnya yang sedang Anda ikuti atau Anda jalani di aktivitas PSBH ini ya, ini adalah core business dari Fakultas Hukum. Core Anda ketika Anda keluar dari Fakultas Hukum. Itulah memang bidang-bidang kita sebagai seorang praktisi, bisa menjadi polisi, jaksa, hakim, ataupun advokat yang sebenarnya kerja-kerjanya adalah bagaimana hukum ini bisa ditegakkan secara adil. Maka pada kesempatan siang yang baik ini, ya saya akan berbagi pengalaman dengan adik-adik semua, bagaimana menjadi hakim dalam sebuah
ya perkara tindak pidana. Kebetulan saya memang di bidang pidana ya begitu, tindak pidana korupsi. Baik, adik-adik sekalian, saya langsung masuk ke materi yang akan kita diskusikan. Tapi saya ingin, ya terima kasih. Tetapi saya ingin apa yang saya presentasikan ini jangan dilihat sebagai materi tunggal. Saya ingin Anda justru mengkonek dengan posisi kasus yang Anda sedang pegang, yang sedang Anda tangani, katakan seperti itu. Kalau ini berdiri sendiri nanti tidak ketemu. Nanti akan kehilangan momen-momen mana atau presentasi mana yang sebenarnya relevan untuk membedah persoalan-persoalan yang ada dalam posisi kasus yang Anda pegang itu. Saya ingin bertanya, katakan seperti itu. Tapi saya yakin secara normatif Anda bisa menjawab. Pertanyaan saya untuk Anda semua, apa yang membedakan antara tugas hakim, tugas jaksa penuntut umum, dan tugas penasihat hukum atau advokat? Jangan dijawab dulu. Tapi saya yakin Anda karena sudah terlibat di PSBH ini, saya yakin Anda bisa menjawabnya dengan jawaban yang normatif. Dan itu saya tidak memerlukan jawaban itu. Justru jawabannya ada di aspek moral, saudara-saudara, adik-adik kalian. Jadi menurut saya yang membedakan itu adalah beban yang dibawa oleh jaksa penuntut umum, oleh penasihat hukum, berbeda dengan beban yang ada pada hakim. Saya ingin katakan, kalau jaksa penuntut umum adalah representasi negara untuk melindungi rakyatnya, ketika ada warga negara yang merasa menderita dan dirugikan kepentingan hukumnya, katakan seperti itu, maka negara turun direpresentasikan bagaimana penuntut umum ini harus melindungi kepentingan warga negara dengan mengajukan dakwaan, ya kan? Kemudian membawa ke persidangan, kemudian menuntutnya sesuai dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Begitu juga penasihat hukum, dia ada beban terlepas dibayar atau tidak dibayar, secara profesional ataupun secara legal aid seperti itu, dia ada beban bagaimana membela kepentingan hukum kliennya dengan mission agar dibebaskan. Paling tidak usaha kerasnya agar dilepaskan dari tuntutan hukum. Atau paling minimal usaha bagaimana hukuman tidak berat dijatuhkan. Nah, itu yang membedakan. Hakim sementara tidak ada beban. Hakim independen. Hakim tidak pernah memihak. Silakan siapapun warga negara, siapapun negara, katakan apa gubernur dan lain sebagainya, tetap warga negara tetapi representasi pejabat begitu. Untuk menerangkan bahwa dirinya benar atau tidak, hakim tidak begitu penting, tidak begitu peduli. Karena memang tugas hakim adalah
untuk menalar bagaimana kebenaran yang terdapat dari sebuah peristiwa hukum yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau yang dipersoalkan oleh penasihat hukum. Jadi hakim menalar bagaimana kebenaran. Dan yang paling mendasar pada akhirnya adalah bagaimana hukum ditegakkan menjadi adil. Baik, kita masuk ke berikutnya. Next materi berikutnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa independensi hakim itu sudah diputuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, adik-adik sekalian. Di dalam pasal 14 Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia, ada perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang berkaitan dengan warga negara. Nah, itu menempatkan hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman itu mampu bersikap mandiri, bersikap merdeka, bersikap bebas dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai hakim. Untuk menurut hasil dari Kongres PBB itu, pertama, melaksanakan hukum secara tidak memihak antara urusan warga negara ataupun urusan antara negara dan warga negara. Jadi hakim di sana posisinya benar-benar harus bijaksana. Bukan hanya tidak berpihak, tapi dia harus bijaksana. Kemudian yang kedua, bahwa tugas fungsi utamanya itu adalah untuk memajukan ketaatan dan pencapaian hak asasi manusia dalam batas-batas koridor. Bagaimana pelaksanaan sistem peradilan pidana dijalankan oleh hakim di dalam payung Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada hal yang istimewa memang. Kedudukan hakim, Anda yang sekarang ini akan memerankan sebagai hakim, ya harus pertemuan ini memunculkan sebuah ruh semangat seorang hakim yang memiliki integritas. Jadi tidak ada yang lain. Kemudian memiliki kejujuran. Kemudian memiliki pandangan kesetaraan terhadap semua orang di depan hukum. Nah, ini menempatkan hakim itu menjadi lebih bijaksana, lebih jernih melihat persoalan dan tidak masuk ke dalam persoalan yang sedang terjadi. Next. Di Indonesia itu sudah ada payung hukum yang menempatkan bagaimana penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, independensi peradilan yang diijawantahkan oleh hakim itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi bisa saya coba ambil esensinya. Bentar, ini ada yang ribut di belakang. Coba yang di belakang di dapur itu jangan ribut dulu.
Jadi saya ingin katakan hakim itu memiliki tugas utamanya adalah menegakkan hukum. Di dalam menegakkan hukum itu, hakim harus berpikir yuridis. Jadi di dalam kerangka berpikirnya sendiri harus sudah cara berpikir hukum. Kemudian berpikirnya sistematis dan teratur. Nah, itu di mana? Ada di dalam cara kita berpikir, cara kita menalar, cara kita menginterpretasi, cara kita memaknai. Itu yang harus ada di dalam pencerminan seorang hakim. Cara berpikir ini agar ketika menghadapi persoalan hukum, itu Anda mampu menyelesaikannya secara benar, dengan baik, dan mencerminkan sebuah putusan yang berdasarkan pada aspek hukum, kemudian aspek sosiologis, serta juga termasuknya nilai-nilai di dalam putusan itu. Saya ingin ini coba menarik, ada intinya di sana, cut point dalam pembicaraan kita nanti. Anda membahas posisi kasus, sebenarnya di akhir itu adalah putusan yang benar-benar memberikan rasa keadilan pada pihak-pihak yang menuntut agar keadilan, terutama ada kepada masyarakat. Artinya putusan Anda itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan. Jadi bukan hanya untuk kedua belah pihak-pihak yang bersengketa, yang berkonflik dalam hukum, tetapi masyarakat. Masyarakat akan merasakan bahwa putusan Anda itu adalah putusan yang membahagiakan semua pihak. Next, lanjut. Nah, ini saya coba merangkum. Sebenarnya memang Mas, mungkin Anda bertanya, ini sangat luas atau apa seperti itu mungkin. Tapi kita akan masuk kepada pokok persoalan nanti. Saya ingin menggambarkan Anda ada di koridor ini loh, gitu. Adik-adik semuanya ada di koridor ini yang harus benar-benar cermat, gitu, seksama untuk menempatkan bagaimana posisi putusan itu sebagai kerja-kerja adik-adik semua. Nah, saya ingin katakan ada empat hal dalam sebuah putusan hasil dari proses persidangan itu. Yang pertama itu kepala putusan. Nanti kita pertegas lagi. Yang kedua, identitas, ya katakan pelaku lah, katakan seperti itu. Ketiga, itu ada konsideran. Nah, konsideran ini yang sangat menentukan, ini mahkotanya putusan itu ada pada konsideran. Konsideran itu adalah pertimbangan hukum yang Anda buat terhadap kasus yang sedang Anda tangani. Apapun itu problematisnya, Anda harus bisa memberikan sebuah keputusan yang benar-benar strict begitu ya. Kemudian juga kuat, tetapi juga adil. Nah, terakhir, dari pertimbangan hukum itulah lahir sebuah pernyataan tentang apa keadilan itu. Ada beberapa poin dari amar putusan. Next, berikutnya. Nah, jadi apa yang saya katakan,
itu sebenarnya saya ingin menyampaikan ada dalam pasal 197 KUHP ayat 1. Ini ada kepala putusan tadi, itu bunyinya begitu. Kemudian coba Anda sudah mulai, sekarang sudah mulai menarik ke dalam, mengkoneksi cara berpikir Anda melihat ini dengan menghadapi kasus posisi yang Anda juga pegang. Identitas. Siapa yang dimaksud identitas ini? Dia paling tidak harus memenuhi 8 item. Nama lengkap, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian kebangsaan, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada 8, nanti bisa Anda cek. Kemudian dakwaan. Kalau dakwaan ini jelas, dakwaan atas sumber pemeriksaan ini adalah dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum. Kemudian tuntutan pidana, itu juga sumbernya sana. Coba kita kembali lagi tadi tuh. Nah ini saudara, adik-adik, kalau ini tidak dipenuhi, putusan itu menjadi batal demi hukum. Kecuali yang huruf G. Ini nanti bisa dibuka lah, katakan begitu ya, dilihat di dalam KUHP, ini rujukan utama. Harus dilihat dalam KUHP bahwa yang G aja kalau keliru nggak apa-apa. Tapi yang lain-lain kalau keliru, ini putusan kita menjadi batal. Seperti pernah dilakukan oleh Yusril Iza Mahendra kepada Danjen Kopassus Pusno Duaji dulu. Next kita teruskan. Ya. Nah sekarang kita coba dengan dasar pasal 197. Kita coba memandang kasus. Kita oleh Treatment, itu ahli hukum Belanda. Kita diposisikan, kita diletakkan, hakim itu adalah orang yang memberikan penilaian objektif dari sebuah posisi yang objektif. Nah, makanya Anda tenang aja gitu, tenang aja. Jangan terjebak pada hal-hal yang di luar apa yang tergambar di persidangan. Boleh Anda memahami, mempelajari, tetapi dalam ikhtisar, tetapi yang benar itu adalah bagaimana berdasarkan pasal 184 KUHP, alat bukti dikemukakan di persidangan, kemudian Anda bisa menilai tentang posisi kasus yang sesungguhnya. Jadi posisi kasus yang sesungguhnya itu akan tampak terang, akan tampak nyata ketika Anda memeriksa perkara berdasarkan alat bukti yang sah. Kita lanjutkan. Di next, Mas. Ya. Nah, tapi jangan lupa, kita tidak cukup untuk melihat pasal 184 alat bukti yang sah tanpa di frame kepala kita itu ilmu hukum pidana. Ini problem dari penegakan hukum, banyak masalah ya. Katakan misalnya sekarang saya mengambil contoh kasus yang lain lah, bukan kasus yang sedang Anda tangani. Kalau Anda kasus yang Anda tangani kan kejahatan perdagangan orang. Tidak berbeda, substansinya tidak berbeda dalam kasus yang lain. Jadi masalah ketika Anda tidak menguasai ini, tidak memahami ini, Anda terjebak ke dalam sebuah
konstruksi dakwaan yang sebenarnya itu perlu dipertajam dengan aspek hukum pidananya. Misalnya begini ya, Karen, Anda kan tahu, Karen ibu apa namanya itu direktur Pertamina. Itu didakwa itu melakukan tindak pidana korupsi, nilainya itu hampir triliunan kalau tidak salah seperti itu. Tetapi yang digunakan dakwaannya itu sebenarnya tendensius mengkriminalisasi. Nah, di sini hati-hati. Maka kita harus kembali lagi bicara tentang hukum pidana. Artinya, jangan sampai orang tidak bersalah, Anda hukum menjadi bersalah. Di situ beban beratnya seorang hakim ketika tidak hati-hati di dalam memutus perkara, orang yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh keadilan, tapi salah kita menalar kasus, menalar hukumnya, orang menjadi dihukum atau orang yang bersalah menjadi dibebaskan. Maka kita harus kembali ke sini dulu. Kaitkan dengan posisi kasus yang Anda tangani. Kalau Anda keluar dari sini, maka putusannya nanti akan membingungkan. Nah, pertama, dalam hukum pidana itu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu hanya 3 masalah dasar. 1 perbuatan, 2 kesalahan, 3 pertanggungjawaban. Itu aja. Kalau Anda keluar dari sini, tapi untuk masuk sini, Anda harus benar-benar cermat. Sebenarnya ini perbuatannya yang dimaksud ini atau bukan. Nah, kalau kita bicara perbuatan, next, berikutnya. Kalau kita bicara perbuatan, sebenarnya bicara tentang siapa? Tentu bicara tentang orang, ya kan? Kalau dalam hukum pidana ada banyak istilah. Bicara tentang barang siapa, bicara tentang setiap orang, dan lain-lain. Sebenarnya kita bicara tentang pelaku. Jadi perbuatan di sini adalah salah satu unsur dari tindak pidana. Bicara tentang perbuatan, berarti bicara tentang pelaku, saudara, adik-adik sekalian. Nah, dalam bahasa hukum, pelaku itu diistilahkan sebagai subjek hukum, ya kan begitu kan? Dalam bahasa ilmu hukumnya, pelaku ini subjek hukum. Tetapi di dalam bahasa peradilan, praktek peradilan, pelaku ini adalah unsur dari satu tindak pidana itu. 1, barang siapa, setiap orang, itu pelaku maksudnya. Nah, artinya di sini, ini harus Anda bongkar. Siapa sebenarnya yang berbuat? Atau siapa yang melakukan yang ada dalam kasus posisi itu? Saya tidak akan spesifik masuk ke dalam teknis-teknis kasus posisi yang dibuat, tetapi saya ingin membimbing Anda menyelam, ya kan? Kemudian mengurai bagaimana kasus posisi itu dalam perspektif Anda sebagai hakim dan Anda sebagai yang akan menjernihkan hukumnya. Nah, dalam hukum pidana, perbuatan itu harus terang. Ada rumusannya harus terang, bisa terang, dan bisa juga tidak jelas.
Ya, artinya misalnya dalam perbuatan mencuri, terang karena disebutkan barang siapa mencuri, itu namanya delik formal. Anda harus ingat, Anda harus kembali juga, karena intinya ada di dalam hukum pidana sebenarnya. Oh, barang siapa mencuri. Nah, kata mencuri ini menunjukkan bahwa oh ini pidana formil. Karena yang sudah disebutkan ada di sana namanya menerangkan. Tetapi materialnya apa perbuatan ini? Mencuri, tapi kalau dia tidak mengambil, tidak ada akibatnya bagi orang lain, kan bukan mencuri berarti. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, dalam hukum pidana, saudara, ini harus dilihat, unsur ini harus dilihat, materialnya bagaimana? Materialnya adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Saya mau tanya, yang perlu Anda pikirkan, apa perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan posisi kasus yang Anda tangani itu? Anda harus sudah bisa menjawab dari sekarang. Karena Anda saya yakin bacanya sudah berapa lama, ya kan? Nah, jadi perbuatannya apa? Akibatnya apa? Menarik ini, menurut saya menarik karena memang saya menikmati ketika jadi hakim untuk membongkar cara berpikir kita agar menghadirkan nilai-nilai keadilan berdasarkan penalaran hukum kita, konstruksi hukum kita, sehingga menghasilkan sebuah pertimbangan. Ya, kalau kasasi, kalau banding, hakim banding manggut-manggut, kira-kira gitu. Kalau kasasi, hakim kasasinya mengagumi. Nah, ini penting. Ruh ini yang saya ingin Anda juga harus masuk ke dalam situ. Next, berikutnya. Lanjut, Mas. Nah, saudara, tidak cukup ketika hanya melihat ada perbuatan, ada akibat. Tetapi kita harus mulai mengkajinya. Apakah ada hubungan sebab akibat dari perbuatan itu? Oh, ini masalah yang serius. Karena kalau Anda salah menalar kebenaran ini, terus teringat bagaimana kesalahan saya di hakim begini. Seperti itu. Jadi nggak sederhana, kecuali kalau hakimnya ya memang ya pokoknya sudah melaksanakan tugas sebagai hakim, maka nggak ada beban. Tapi bagi hakim yang memiliki integritas intelektual ilmu hukum dan memiliki integritas moral yang kuat, dia akan menjadi sebuah awal pertimbangan-pertimbangan dasar untuk memahami bagaimana kasus posisi itu. Jadi saudara, akibat, ya, suatu akibat itu merupakan diawali ada perbuatan, ya kan? Ada sebab. Maka dalam tindak pidana, unsur pokok dari tindak pidana ini atau perbuatan itu adalah adanya akibat yang ditimbulkan. Jadi hubungan kausalitas ini yang harus Anda temukan. Benang merahnya di mana? Kalau nggak ada benang merahnya, Anda akan berkutat di situ. Anda nanti ya tadi akan banyak hal yang membingungkan. Nah, setelah itu kita kembali karena kita tidak cukup menjadi hakim hanya berdasarkan kasus atau undang-undang. Oh, itu sudah hakim zaman dulu. Hakim ke depan itu bagaimana keilmuannya. Karena kebijaksanaannya itu seorang hakim akan tampak bagaimana keilmuan yang dimiliki. Maka kita kembali, kita cari rujukan bahwa ada teori kausalitas. Ketika Anda rumit melihat hubungan-hubungan itu, ya kan, melihat hubungan sebab akibat itu rumit,
maka Anda lihat teori kausalitas. Teori kausalitas yang pertama itu adalah apa yang disebut kondisio sine qua non. Ini pasti saya yakin adik-adik ingat itu pelajaran hukum pidana atau azas hukum pidana atau ya pelajaran tentang hukum pidana. Jadi suatu perbuatan itu adalah sebab dari suatu akibat. Dan apabila akibat itu tidak ada sebab, atau sebaliknya, sebab itu tidak mungkin ada akibat. Nah, jadi coba dianalisis kasus itu. Bagaimana sebab-sebab mana yang menimbulkan akibat? Ada berapa sebab? Apakah cocok dengan teori ini untuk ditarik sebuah pemaknaan, sebuah interpretasi atau sebuah analisis atau definisi tentang sebuah perbuatan yang menimbulkan akibat? Tapi ada teori yang kedua. Teori yang kedua ini namanya teori adekvat Verosecking, yaitu penyebab yang dapat diperkirakan berdasarkan logika manusia. Jadi, satu hal, satu peristiwa dapat dinampakkan dari suatu akibat, itu apabila memang menurut pengalaman, logika orang, perkiraannya, memang sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. Misalnya, secara sederhana, misalnya, Anda disuruh menggunakan motor, kemudian membeli rokok, kemudian setelah membeli rokok atau membeli apa seperti itu, ya misalnya beli tisu atau apa, nah, kemudian sampai di sana, Anda uangnya itu dikembalikan lebih banyak. Kemudian sampai di rumah uang itu tidak dikembalikan, malah dibagi-bagi misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya di situ, yang diperkirakan menimbulkan sebab yang mana? Yang menimbulkan akibat dari sebab yang menimbulkan akibat. Ini berbeda dengan yang pertama. Tapi keduanya sama-sama. Setelah kedua ini timbang-timbang, pertanyaannya belum selesai bahwa ini teori ini bisa digunakan untuk memandu Anda, memandu adik-adik dalam memecahkan kasus. Karena pertanyaan berikutnya, apakah dapat dipertanggungjawabkan? Kan gitu. Tapi itu nanti kita bicarakan next berikutnya. Nah, ini unsur dari satu tindak pidana. Ada unsur melawan hukum. Jadi unsur melawan hukum ini adalah unsur yang harus ada di dalam suatu peristiwa atau suatu tindak pidana. Coba, kan dari tadi ya, pertama perbuatan, ya kan? Kemudian yang kedua adanya akibat, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah sifat melawan hukum. Nah, sifat melawan hukum ini seperti apa sifat melawan hukum itu? Nah, kita bisa lanjut. Sifat melawan hukum itu harus tergambar. Adanya sebuah kesalahan. Jadi, dari unsur-unsur itu yang muncul itu yang namanya sifat melawan hukum, ya kan? Melakukan perbuatan, sudah tahu itu tidak boleh diambil, Anda ambil. Nah, itu melawan hukum. Nah, ini bentuknya adalah kesalahan. Nah, tetapi misalnya sudah tahu ada barang yang tidak
harus Anda ambil, tetapi Anda tidak sengaja kemudian barang itu terbuang, kena tangan Anda terbuang, terjatuh, kemudian Anda dipersalahkan karena melakukan perbuatan unsur melawan hukum, Anda bisa persoalkan di mana aspek melawan hukumnya, sengaja atau tidak, misalnya begitu. Nah, itu juga Anda kaitkan bagaimana hubungan-hubungan ini dengan kasus posisi yang Anda tangani. Bentuknya apa? Ada nggak sana yang niatnya sengaja atau karena kelalaian? Misalnya tentang kelalaian misalnya ya. Contohnya, loh ini kan anak-anak, ini masih anak di bawah umur. Ini sengajaan apa enggak ya? Anda pikirkan itu. Umurnya masih 16 semua. Di seluruh praktek. Pak iya. Ini kesengajaan apa kelalaian? Bagaimana itu? Berikutnya. Lanjut. Nah ini kita masuk ke dalam urusan konkret lagi terhadap kasus posisi yang sedang Anda bahas. Kasus posisi Anda bahas itu bukan sederhana itu. Bukan sederhananya begini, bukan sederhananya. Ini berkaitan dengan hukum internasional, ya, hukum pidana internasional, bukan hanya hukum pidana nasional. Nah, tetapi sangat tergantung bagaimana hakim menilai, ya kan. Penilaian Anda itu sangat menentukan putusan itu nanti. Kalau ini artinya menurut jaksa atau ya menurut jaksa ini harus seperti dakwanya dan seterusnya. Nah, saya ingin ini menjadi perhatian utama dari adik-adik bahwa ada masalah dasar dari perbuatan, kesalahan, dan unsur-unsurnya termasuk sifat melawan hukum dan lain sebagainya tadi, itu ketika kita bicara perbuatan itu di mana dilakukan. Ini yang rumitnya, mulai kita masuk hal yang rumit dalam kasus posisi Anda. Karena ini untuk menentukan wewenang atau tidak pengadilan itu memeriksa. Kalau nggak berwenang, dipaksakan, kan ini hakimnya bagaimana? Ini hakimnya. Ketua pengadilan bagaimana? Hakimnya bagaimana? Pak nggak paham hukum, Pak nggak paham kompetensi, dan lain sebagainya. Di KUHP juga ini jadi masalah, saudara-saudara. Ya. Artinya ajaran tentang tempat tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana ini tidak konkret diatur di dalam KUHP. Sementara ini penting, ya kan, untuk menerangkan atau menentukan bagaimana berlakunya undang-undang hukum pidana itu. Ya kan, Anda sudah mulai, maksud saya ini mungkin Anda ya ada kerumitan di sini, tapi kerumitan Anda itu tergantung bagaimana jaksa penuntut umum. Karena ya ini berhubungan dengan soal ketentuan yang akan dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan sebuah proses peradilan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan terhadap bagaimana aturan-aturan yang bisa digunakan untuk menghukum atau ya katakan menetapkan, memutus seorang itu memang bisa diterapkan oleh ketentuan tersebut. Jadi bagaimana hukum pidana apa yang akan dipakai? Hukum pidana Indonesia atau hukum pidana asing? Atau pengadilan asing atau pengadilan Indonesia yang akan menentukan? Nah itu seperti yang dianut dalam poin ketiga ini. Dalam poin ketiga itu tentukan
untuk menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itu. Nah, ini bicara tentang tempat kita ya. Bicara tentang tempat, silakan Anda mulai mengkoneksi ini dengan posisi kasus yang sedang dibahas. Next berikutnya. Mengenai tempat ini, saudara, ada dua pendapat, ya, ada dua teori seperti itu, dua ajaran untuk bisa tidaknya menjadi dasar untuk menentukan suatu tindak pidana. Ajaran yang pertama atau aliran ini, nama juga aliran, yang menentukan satu tempat adalah tempat di mana terdakwa melakukan perbuatan. Kan Anda sudah bisa mengkoneksinya kan? Perbuatan ini di mana ini? Bisa nyambung, saya yakin Anda sudah nyambung ke sana. Kemudian yang kedua juga ada hubungannya. Karena kenyataannya matinya di tempat yang lain begitu ya kan. Ada yang meninggal, ada yang mati. Yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin tempat akibat. Di mana yang akan Anda gunakan menjadi dasar teori yang mana. Nah, ini penting untuk menentukan itu. Next berikutnya. Nah, dua pendapat ini tokohnya ini Pompey dan Langmeyer ini tokoh apa namanya ahli-ahli hukum Belanda ini, yang mengatakan bahwa tempat kejahatan itu bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan didasarkan pada di mana terdakwa berbuat. Tapi pandangan ini diperluas, ya. Diperluas dengan di mana ada alat yang digunakan oleh terdakwa. Nah, ini jadi sebenarnya menambah satu, ada ajaran lagi berdasarkan alat yang digunakan. Jika terdakwa menggunakan alat. Jadi dulu di Belanda orang dalam putusan Mahkamah Agung, orang membawa kuda, yaitu mencuri kuda itu nggak boleh ditaruh di Belanda, nggak boleh gitu. Nah, tetapi penjahatnya lebih pintar, namanya penjahat itu dicari tempat perbatasan, ya kan? Perbatasan, yaitu Jerman perbatasannya. Diikatlah di situ, ditarik kudanya itu. Berarti dia berargumentasi bahwa saya tidak meletakkan kuda di situ. Ini ada di wilayah hukum lain. Tapi diperluas oleh diperluas oleh alat yang digunakan itu di mana tempatnya. Nah, itu yang terakhir yang jadi dasar. Jadi tetap dihukum. Nah, kemudian saudara, next berikutnya. Aliran yang kedua ini pengadutnya Simon Jonker dan Van Bemmelen. Ini memang Van Bemmelen ini memang ahli hukum pidana ini paling ya luar biasa, yang mengatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan dimulai oleh terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat. Nah, oleh Prof. Mulyatno, Guru Besar UGM ini juga dikatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan atau akibat itu bisa dipilih. Artinya boleh memilih tempat perbuatan kelakuan atau memilih tempat akibat. Dua-duanya bisa digunakan. Tergantung bagaimana Anda membuat sebuah
pengertian pertimbangan hukum yang mengartikan itu, bahwa itu bisa Anda memilih tempat akibatnya, itu bisa selama itu, argumen itu bisa diterima secara hukum maupun faktualnya. Nah, di sini yang memang hakim itu memerlukan ketajaman tentang interpretasi untuk dirumuskan dalam sebuah konstruksi hukum di dalam pertimbangan hukum. Next, berikutnya. Lanjut, Mas. Coba berikut. Nah, ya ini. Nah, ini teori, ada teori perbuatan material. Artinya ini sebenarnya akibatnya, ya kan, yang ditimbulkan akibat. Kalau menurut kita gunakan teori ini, maka yang menjadi tempat terjadinya tidak pidana adalah di mana melakukan perbuatannya yang mengakibatkan timbulnya sebuah akibat, kerugian dan lain sebagainya itu. Soal tempat di mana diselesaikan, diselesaikan tidak penting, tapi perbuatan itu di mana. Soal meninggalnya di tempat lain tidak penting, tapi yang penting di tempat kejadian awalnya, maka menyebabkan kematian. Kemudian yang seperti yang saya katakan tadi, perkembangannya teori tentang alat yang dipergunakan. Nah, teori maka tindak pidana itu di mana alat dipergunakan itu menyelesaikan. Pertanyaannya, menggunakan alat tidak? Apa sarana yang digunakan yang menyebabkan kematian? Misalnya begitu. Ini menjadi bagian yang menjadi barang bukti yang sah, ya kan? Anda harus bisa mencatat dulu, oh ini ada, berarti ada bicara tentang barang bukti. Begitu. Dan yang ketiga itu teori akibat. Menurut teori ini adalah tempat terjadinya, tempat tindak pidana itu adalah tempat munculnya akibat. Jadi delik itu dilakukan, tapi kalau belum menimbulkan akibat, belum di satu tempat menimbulkan akibat, ya disitulah bisa digunakan teori ini. Nah, ini untuk memperjelas, karena apa yang sedang Anda akan lombakan itu ya, itu memang berhubungan dengan aspek hukum di luar hukum nasional. Kalau di luar dalam hukum nasional, kita sudah bisa membayangkan semua teritorial yang perbuatan jahat atau tindak pidana yang dilakukan dimanapun di tempat di dalam wilayah pengadilan, jadi situlah peradilan itu dilaksanakan. Begitu. Berikutnya, nah ini tempus ya, benar-benar ya, tetap tadi tempus delicti. Ini bisa penting, bisa tidak, karena saya lihat waktunya adalah waktu yang bersamaan dengan perbuatan. Tetapi juga ada perlu catatan-catatan, tetapi tidak mendasar dalam di sini. Artinya hanya menunjukkan agar itu jelas, ya. Waktunya itu hanya untuk menerangkan jelas, tidak berhubungan dengan soal daluarsa dan lain sebagainya. Tidak, karena memang kasus yang sedang Anda tangani itu adalah kasus yang baru, katakan gitu. Tapi kalau kasusnya sudah 8 tahun, nah ini Anda harus mengkaitkan dengan tempus delictinya kapan. Jadi ini Anda hanya perlu tahu ini karena memang langsung masih aktual dan memang sekarang tidak ada relasi dengan daluarsa, ya kan, sehingga ini tidak bisa dituntut. Next, berikutnya. Lanjut ya, terus. Ini ada, ini di sini penting. Tadi coba, ini penting karena kita ketika bicara waktu, ini ada anak-anak muda di sana, ya kan? Anak-anak muda yang umurnya memang
masih tidak masuk dalam kategori dewasa. Itu bagaimana? Nah, ini perlu Anda lengkari dan kaitkan dengan apa kasus posisi yang Anda pelajari. Next berikutnya. Ini ada kesalahan dulu. Nah, ini bagaimana kita coba memahami locus delicti dan post delicti dengan prinsip atau azas yang ada dalam KUHP. Mungkin azas legalitas kita tidak bicarakan. Azas larangan penggunaan analogi mungkin kita tidak perlu, ya kan? Azas larangan berlaku surut tidak penting ini. Tidak, artinya tidak mendasar kepada kajian terhadap posisi kasus. Next berikutnya. Nah, tetapi di sini akan bicarakan saudara ini berdasarkan menuju kepada teori tempus delicti ya yang dikemukakan oleh Satohit Kartanegara. Jadi menurutnya saudara, kapan suatu delik dilakukan oleh pelaku itu berdasarkan teori yang pertama berdasarkan perbuatan, teori bekerjanya alat. Sepertinya ini sudah kita bahas ini tadi, sudah kita bahas terus. Lanjut. Ini sudah kita tadi guys. Nah, ini dia nih azas tadi itu ada dua. Ini yang duanya lagi coba. Azasnya mana yang dua lagi? Ini azas teritorial. Bisa nggak ini? Kalau kita melihat azas teritorial kan jelas. Pidana ini berlaku dalam wilayah Republik Indonesia, ya kan. Next. B. Azas nasionalitas aktif atau azas perlindungan. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar. Tidak masuk berarti kan. Terus. Azas nasionalitas pasif. Kepentingan hukum Indonesia bila kepentingan negara Indonesia dilanggar oleh WNI, WNA ataupun orang yang kenegaraannya ya baik di luar ataupun di dalam Indonesia. Maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan bagi pelaku. Nah, coba ini masuk tidak? Karena ini memberikan ruang. Tapi ini bukan untuk Anda ya, bukan Anda hanya memungkinkan apakah jaksa akan menggunakan, penuntut umum akan menggunakan azas ini untuk melakukan mengajukan pemeriksaan. Nah, kemudian Anda berpikirnya mungkin tidak, gitu ya. Mungkin tidak. Bagaimana? Atau bagaimana bila iya? Nah, itu yang harus Anda rumuskan keputusan itu. Karena ini memberikan ruang untuk bisa diperiksa. Tapi Anda akan jaksa akan berhadapan dengan penasihat hukum kan itu. Kemudian azas universal. Bahwa apabila suatu tindak pidana merugikan kepentingan bersama dari semua negara, maka adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dan dihukum oleh pengadilan setiap negara dengan tidak diperdulikan siapa saja yang melakukan dan di mana saja. Nah, dua azas ini menurut saya ini bisa dijadikan bahan Anda untuk menganalisis tentang kompetensi, ya, kompetensi relatif atau kompetensi absolut dari perbuatan untuk menarik tindak pidana itu menjadi satu masalah peradilan. Berikutnya, nah ini bagi saya itu tadi hal-hal yang akan membawa Anda menyelami kasus posisi yang Anda tangani. Nah, tetapi jangan lupa, saya ingin mengingatkan bahwa
majelis seorang hakim itu harus punya bahan-bahan, ya kan? Bahan-bahan yang harus diperlukan ketika Anda akan memeriksa. Antara lain, Anda tidak. Jadi kan nggak mungkin untuk menjadi hakim yang menangani perkara itu tanpa ada penetapan misalnya. Nah itu ini soal administrasi peradilan yang harus dipenuhi. Penunjukan panitera, penunjukan jurisita, penetapan hari sidang. Nah ini masalah mendasar kalau nggak ada, karena pada saatnya akan diperiksa sama semua pihak ketika Anda banding atau ada kasasi dan lain sebagainya. Kemudian ada ya kalender sidang. Jadi jadwal sidang itu sudah tersusun. Ada surat dakwaan, eksepsi dan lain sebagainya. Nah ini juga Anda ini persoalan administrasi yang harus Anda pertimbangkan. Berikutnya, lanjut. Nah, kalau saudara, kalau tadi itu kita bicaranya ini, Anda menganggap bahwa ini masuk peradilan kita. Artinya Anda menempatkan ini, kasusnya ini bisa ditangani oleh pengadilan Indonesia. Maka pasal 147 KUHP ini menentukan seperti ini nanti. 148 Ketua mempelajari apakah perkara itu masuk wewenang pengadilannya. Pasal 48 bahwa perkara pidana itu termasuk wewenang pengadilan lain, ya nanti ada surat penetapannya kalau ini bukan. Tapi kalau masuk ya Anda ditetapkan dan langsung untuk menentukan jadwal sidang. Next, berikutnya. Nah, cukup. Saya rasa sudah cukup. Nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya moderator apa? Ya kan moderator dulu ya, saya kembalikan ke moderator. Nanti misalnya ada diskusi-diskusi, nanti salurannya lewat moderator, kita akan diskusikan. Insya Allah saya bisa menjawabnya. Baik Pak. Kak Hanika, suaranya nggak ada. Halo? Ya. Udah. Nah, baru ada. Baik. Putus-putus Kak. Maaf para peserta webinar, ada kesalahan teknis sebentar ya. Terima kasih. Baik kepada para peserta, ini adalah sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Halo? Mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis. Saya ulang, kepada para peserta jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Mohon maaf sebentar ya kawan-kawan. Pak Selamatnya keluar dari room. Sebentar, ini mau dimasukin lagi. Halo? Halo Pak, halo. Sudah. Oke, baik. Eh, Internet koneksinya nggak bagus ini. mohon maaf untuk para peserta, ada kendala teknis.
Baik, kepada Bapak Selamat, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Wahyuni Sasa. Assalamualaikum Dari Pak, siapa? izin Wahyuni Sasa, Yasa, Hiba, siapa? Wahyuni Yasa. Assalamualaikum Pak, izin bertanya mengenai kekuasaan kehakiman. Disebutkan di poin pertama bahwa hakim tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang hakim gagal dalam menegakkan keadilan? Lalu bagaimana tanggung jawab hakim tersebut jika salah dalam mengambil keputusan? Dan dalam putusannya, apakah seorang hakim hanya mengandalkan logika saja? Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Pak, ini pertanyaannya mau saya bacakan semua terlebih dahulu atau langsung satu persatu Bapak jawab? Mohon maaf kepada para peserta, dimohon ketersediaannya untuk menunggu dikarenakan ada kendala teknis. Mohon maaf ya teman-teman, bapaknya keluar lagi nih kayaknya.
PSBH tanya itu sama moderatornya, nggak apa-apa. Sambil nunggu bapaknya. Kepada para peserta, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan melalui kolom chat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ada trouble ini. Sinyal ya, Pak? Iya. Tiba-tiba berubah, hilang masuk. Ya, lagi silakanlah tadi, Wahyuni ya? Iya, Pak. Nah. Jadi ada pertanyaan dari Wahyuni Yasa. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya mengenai kekuasaan kehakiman. Disebutkan di poin pertama bahwa hakim tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang hakim gagal dalam menegakkan keadilan, Pak? Lalu bagaimana tanggung jawab hakim tersebut jika salah dalam mengambil keputusan dan dalam keputusannya apakah seorang hakim hanya mengandalkan logika saja? Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi yang pertama, otomatis dia bicara tentang integritasnya. Nah, jadi ketika halo, Pak Yuni? Iya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya persoalan gagal itu bagi hakim yang sudah melaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuannya tidak ada istilah gagal. Ya. Karena dalam sebuah katakan hadis baik itu, hakim yang sudah menegakkan hukum
tetapi dia ada kekeliruan, tetap dia sudah melakukan mendapat pahala, artinya mendapat kebaikan ketika dia sudah melakukan itu dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada kesalahan itu masih mendapat pahala. Nah, jadi tapi kalau hakim melakukan menegakkan hukumnya itu dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan dengan hukum, ya pasti masyarakat sudah akan menilai dari putusannya itu tidak mencerminkan aspek hukum apalagi keadilan. Nah, jadi Anda tidak perlu khawatir ya seperti itu selama Anda bisa tadi. Yang pertama adalah menggunakan penalaran hukum untuk mengkaji sebuah peristiwa hukum itu berdasarkan apa yang terungkap di persidangan, ya, kemudian mengkoneksikan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar seorang dikenakan perbuatannya itu sebagai tindak pidana. Nah, selama Anda sudah bisa menjelaskan itu dengan dasar penalaran hukum Anda, bisa mengkonstruksikan hukum, insya Allah putusan Anda bagus begitu ya. Akan dibaca enak oleh semua orang. Kan memang kebanyakan orang membaca putusan itu bingung. Ini apa maksudnya seperti itu? Karena dia dalam memberikan pertimbangan hukum itu tidak berdasarkan penalaran hukum, ya otomatis harus ada logika di sana. Tidak cukup dengan logika, tetapi juga dengan dasar-dasar hukum. Nah itu, jadi menurut saya tidak ada hakim yang gagal di dalam menerapkan hukum. Tetapi kalau ternyata putusannya dipertimbangkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, ada kekeliruan, ya tidak ada masalah. Memang hakim terbuka untuk dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Itu ketahuan kalau putusannya tidak baik seperti itu. Begitu, Dinda Wahyuni ya. Jadi nggak perlu khawatir lah soal gagal memutuskan. Gagal itu kalau memang Anda tidak siap begitu, tidak siap artinya tidak mampu. Tapi kalau punya pengetahuan, saya yakin tidak ada masalah. Itu Wahyuni. Yang mana Wahyuni? Yang ini Pak. Oh iya iya. Seperti itu ya. Siap, makasih banyak Pak. Ya. Yang lain silakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya ada dari Julius Parlindungan Situmorang. Izin bertanya Pak, bagaimana jika hakim tidak dapat menemukan titik terang dalam persidangan yang ia hadapi? Apakah persidangan dapat dilanjutkan atau dihentikan sementara atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik. Jadi saudara, adik-adik sekalian, ya maka diperlukan hakim itu adalah justru untuk menemukan titik terang. Jadi kalau tidak bisa menemukan titik terang, berarti kita ada permasalahan yang ada kekeliruan di dalam melakukan penafsiran, penelaahan terhadap kasus yang sedang ditangani, perkara yang ditangani. Nah itulah yang menurut saya ketika kita dari awal sudah keliru, maka putusan itu pertimbangannya akan keliru. Di awal pemahaman terhadap sebuah fakta hukum itu harus terpenuhi bagaimana fakta hukumnya. Artinya Anda harus menggunakan teori kebenaran. Apakah sebuah, misalnya begini, teori kebenaran itu bicara tentang namanya teori korespondensi. Suatu pernyataan itu benar ketika sesuai dengan
perbuatannya. Nah itu, jadi kalau dalam proses peradilan itu harus selalu diusahakan untuk tidak ditemukan. Maka petunjuk menjadi hal yang paling penting. Jadi saudara-saudara, bagaimana sebuah titik terang itu harus diperoleh dari petunjuk. Bagaimana petunjuk diperoleh ini adalah dari benang merah, keterangan saksi, alat bukti, ya kan? Kemudian terdakwa dan ya bisa jadi keterangan ahli. Nah ini akan menerangkan satu titik terang dalam kasus, contoh kasus kopi Vietnam apa namanya Mirna ya, itu kan hakim sebenarnya ketika pertama memegang menangani perkara itu di persidangan, dia sudah punya keyakinan, oh kasusnya seperti ini. Nah jadi Anda juga akan seperti itu. Karena memang kita hakim pada dasarnya tidak memiliki kepentingan di sana. Maka dia akan dengan mudah untuk melihat, oh kasusnya ini seperti ini. Dan tidak akan terjebak kepada kepentingan penasihat hukum atau jaksa penuntut umum. Jadi mengungkap bagaimana petunjuk menjadi hal yang penting untuk menerangkan sebuah peristiwa itu menjadi terang. Menurut saya seperti itu. Jadi petunjuk ya. Petunjuk itu sumbernya adalah dari berbagai hal tadi. Begitu ini moderator. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Wulandari, izin bertanya Pak, bagaimana cara hakim mengadili seseorang yang terkena pasal berlapis? Lalu apakah tugas hakim ketua dan hakim anggota berbeda? Terima kasih Pak. Biasanya kalau ketua itu hanya tidak ada yang membedakan. Karena semuanya saling melengkapi. Ketua biasanya mengawali untuk membuka persidangan itu dengan memeriksa saksi-saksi atau dia juga mengungkapkan kata-kata kunci dalam pemeriksaan saksi. Tapi dalam proses persidangan, apa yang dikatakan oleh hakim ketua itu akan menjadi catatan dari hakim anggota untuk melengkapinya bila ada kekurangan. Jadi tugasnya itu adalah sama-sama tidak ada perbedaan, semuanya memiliki kapasitas yang sama. Hanya saja karena anggota biasanya diberikan peran yang kedua atau ketiga gitu, berdasarkan senioritasnya. Yang senior itu hakim yang nomor 2, kemudian yang lebih junior hakim 3. Itu aja yang membedakan. Lalu ketika menghadapi pasal berlapis, biasanya memang dalam praktek peradilan itu kan jaksa akan mengungkapkan dakwaan primernya. Jadi berlapis ini apakah itu subsidiaritas itu kan primer, subsidiar, lebih subsidiar dan terusnya. Atau juga bisa primer, subsidiar, atau lagi ada alternatif seperti itu, dakwaan lagi dan seterusnya subsidiar. Nah jadi biasanya sangat tergantung unsur-unsur mana yang terpenuhi. Kalau unsur yang primer tidak terpenuhi, maka dia akan beralih ke unsur yang subsidiar. Nah seperti itu. Jadi dimulai dari pembuktian unsur yang paling primer, paling berat untuk dibuktikan. Nah, dalam kasus ini gitu ya, dalam kasus ini memang lebih harus hati-hati. Misalnya begini, satu contoh yang terjadi misalnya dalam kasus tadi Pertamina Karen itu direktur Pertamina itu didakwa kasus korupsi ya.
Tetapi dakwaannya ini bicara tentang kewenangan. Maka ketika bicara kewenangan, sesungguhnya kesalahannya apa? Karena memang dia direktur Pertamina punya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum misalnya. Nah, makanya saya bilang tekanannya adalah bagaimana perbuatannya apa? Akibatnya apa? Dari perbuatan itu akibatnya apa? Nah, sehingganya ketika kita salah tadi itu ya, salah menafsirkan sebuah perbuatan, maka orang bisa dihukum. Nah, itu kekeliruan di dalam menafsirkan. Dan dalam kasus ini masuk wilayah hukum apa ini? Anda harus tahu. Ya kan, perdagangan orang itu pidananya. Ya. Tapi bagaimana perbuatan-perbuatan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, kerjasama satu dengan kerjasama lain. Ini kan nggak bisa dihindarkan oleh Anda. Artinya Anda harus melihat ini sebagai dalam kerangka apa. Nah, ketika ini dalam kerangka kerjasama, di dalam proses sebuah hubungan ketenaga kerjaan misalnya, maka ini wilayahnya, pidananya di mana, kemudian posisinya kaitannya dengan hukum ketenaga kerjaan ini bagaimana. Nah, ini yang menurut saya juga Anda harus mencermatinya ke sana. Nah, maka tadi sekarang agar misalnya itu kan jaksanya harusnya, dewan primernya ini misalnya pasal undang-undang tentang perdagangan orang. Kemudian pasal yang kedua ini undang-undang ketenaga kerjaan. Pasal ketiganya lagi ini misalnya tentang pasal tentang kelalaian dan seterusnya. Nah, itu yang harus Anda lihat seperti itu untuk menentukan agar pelaku terdakwa pantas dihukum dengan hukuman yang mana. Jadi perlunya dakwaan kumulasi, dakwaan subsidiaritas itu adalah agar terdakwa tetap terkena pasal yang paling ringan sekalipun. Nah, jadi banyak ini mohon Anda memperhatikan. Jangan sampai terjadi kriminalisasi, ya kan? Oh, ini kok orang harus dihukum, sementara perbuatannya ini adalah masuk dalam wilayah hukum ketenaga kerjaan, misalnya seperti itu. Itu jawabannya ya, Saudari Wulandari. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Nabila Farah Septina. Assalamualaikum Pak. Nama Nabila Farah Septina. Izin bertanya, tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan pasal 48 UU nomor 21 tahun 2017 yang salah satunya saksi korban berhak mendapatkan hak restitusi atas kerugian di dalamnya. Namun hak restitusi tersebut terkadang diabaikan karena restitusi tersebut dalam konteks hukum material tidak dijelaskan, termasuk pidana pokok atau tambahan. Bagaimana peran hakim dalam menentukan restitusi yang adil bagi saksi korban TPPO dan apakah standar yuridis yang jelas dan baku tentang teknisi hak restitusi tersebut? Terima kasih, Pak. Bisa jadi di dalam pertimbangan, ya, di dalam pertimbangan memang tidak dicantumkan. Jadi ketika ingin memutuskan sebuah amar yang menerangkan bahwa sebuah restitusi itu harus dilaksanakan. Jadi membebankan atau menghukum kepada terdakwa untuk memberikan restitusi misalnya. Itu di dalam pertimbangan hukumnya ada. Ketika itu tidak ada, tiba-tiba muncul di sana, muncul di bawah adanya permohonan kewajiban untuk melakukan restitusi, maka tidak mungkin bisa dilaksanakan.
Nah, sekarang ketika ini masuk di dalam apa? Hukuman pokok atau hukuman tambahan? Ya kan, pertanyaannya bagaimana bunyi ketentuan pasalnya itu sendiri tentang pidananya? Sifatnya apa? Dalam bentuk apa? Seperti itu. Itu yang harus diperjelas dulu di dalam undang-undang itu sendiri. Saya rasa itu. Jadi coba bisa Anda dicek lagi tentang restitusi itu masuk ke dalam yang pidana tambahan, ya kan? Apa denda atau apa dan lain sebagainya. Saya sendiri belum lihat sampai pasal yang menyangkut tentang amar putusannya seperti itu. Saya rasa itu, Nabila. Itu moderator. Oke, cukup ya teman-teman. Dikarenakan waktunya sudah habis, maka dengan ini telah selesai sesi pemberian materi dan webinar pembedahan kasus posisi dari perspektif hakim serta diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Slamet Haryadi yang sudah memberikan ilmu dan sharing bareng dengan kita di sini. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Sekian, saya serahkan kembali acara webinar ini kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan narasumber. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat pada kesempatan kali ini dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di masa yang akan datang. Saya, Salsabila, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan, dan terima kasih tentunya kepada Pak Slamet Haryadi yang sudah berkenan memberikan ilmu yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Sehat juga untuk semua mahasiswa ya. Ya, terima kasih, Pak. Anda mau berbagi dengan saya. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Untuk menutup acara webinar ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kepada seluruh peserta webinar, mungkin bisa menghidupkan kameranya, ada sesi foto bersama. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar dan narasumber. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.